inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken. Dan nanti kita akan berbincang, membahas terkait dengan Sumpah Pemuda dalam tantangan era milenial. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber Bapak Dr. Iputu Gede Parma Empar, akademisi Udiksa, sekaligus Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Buleleng. Dan terkait topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami tentunya pendengar. Memberikan opini Anda, komentar, tanggapan Anda di line telepon kami di 0362246644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0813999790. Dan beberapa hari yang lalu tentu kita memperingati setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober kita bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, tentu momen ini menandai tekad pemuda-pemudi Indonesia pada tahun 1928 untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan. Jadi pada masa itu tentu diharapkan para pemuda dan pemudi Indonesia dapat bersatu untuk mengusir penjajah. Nah, tujuannya tersebut akhirnya tercapai pada 17 Agustus 1945. Nah, walaupun tujuan tersebut sudah tercapai, bukan berarti Sumpah Pemuda dapat dilupakan begitu saja. Generasi muda kini juga harus menerapkan Sumpah Pemuda di era sekarang. Nah, bagaimana Sumpah Pemuda dalam tantangan era milenial? Kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Iputu Gede Parma Empar, akademisi Undiksa, dan juga sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Buleleng. Selamat pagi, Pak Parma. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, merdeka. Merdeka, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Masih semangat Sumpah Pemuda. Siap, pasti di bulan Oktober, ya. Tapi tentu berbeda perjuangannya. Kalau dulu kita mengusir penjajah, semangatnya beda lagi tantangannya di era milenial saat ini, Pak Parma. Tapi bagaimana Sumpah Pemuda dalam tantangan era milenial saat ini, Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Eni dan pendengar RRI dimanapun berada ya. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat ya hari ulang tahun peringatan Sumpah Pemuda ya ke-95 tahun 2023 ini dengan tema besarnya yaitu bersama majukan Indonesia. Nah, jadi konteks terkait bersama majukan Indonesia ini tentu ada beberapa variabel yang harus kita garis bawahi ya, kita perhatikan. Pertama adalah bersama. Ya, bersama ini tentu saja tidak bisa sendiri dalam konteks misalnya trias politika ini eksekutif, legislatif, yudikatif ya, atau pemerintah semata ya, tapi juga mitra-mitra strategis pemerintah. Jadi dalamnya adalah ada organisasi kemasyarakatan pemuda atau kelompok generasi muda itu sendiri, muda dan mudi itu sendiri. Nah, ini kebersamaan ini tentu tidak semata hanya diajak bersama-sama atau hanya menjadi objek ya, atau hanya menjadi penonton. Kalau jadi penonton kan istilahnya sama-sama juga kan Mbak ini ya. Anggaplah kita nonton konser gitu ya. Bersama dalam satu ruangan, indoor atau outdoor kan sama-sama. Cuma inginnya kita di konteks kepemudaan ini adalah bersama-sama yang sejatinya, yang sebenar-benarnya. Baik, jadi pemuda juga ikut berperan. Ikut berperan juga secara aktif. Nah, fungsi peran ya pemuda khususnya yang saya rumuskan dalam revitalisasi KNPI ya. Revitalisasi ini kan mengembalikan peran dan fungsi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai rumah besar, sebagai konsorsium ini, bahwasanya fungsi-fungsi sebagai mitra strategis, fungsi-fungsi sebagai agent of change, sebagai social control, sebagai moral force ya, termasuk juga sebagai part of educated element ya. Jadi bagaimana mitra strategis termasuk juga sebagai mitra kritis dari pemerintah, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Berikut juga menjadi agen perubahan ya. Agen perubahan ini kan kita tidak semata menjadi follower of change ya, tapi menjadi agen perubahan adalah benar-benar bisa menjadi penentu dari perubahan itu sendiri. Karena kita sadari ini bahwa perubahanlah yang hakiki, yang abadi, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kemudian sebagai social control pun ya, kita memiliki peran sosial juga di lingkungan masyarakat, bahwa
fungsi-fungsi keorganisasian, khususnya kita di organisasi kemasyarakatan pemuda ini punya peran luar biasa juga dalam memperhatikan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Nah, berikutnya ada moral force juga. Kita pendorong semangat nilai-nilai etika, nilai-nilai kemoralan, ya, yang mungkin seiring zaman, apalagi perkembangan waktu yang sedemikian rupa, era globalisasi ya, perkembangan teknologi ya, utamanya teknologi informasi yang luar biasa sekarang ya, kita dari tahapan revolusi 4.0 kemarin menuju 5.0 ya, artificial intelligence, tentu ada nilai-nilai yang di dalamnya, nilai-nilai moral yang juga kita rasakan ya, kita sadari secara langsung tidak langsung tergerus juga. Nah, kemudian kita menjadi part educated element ini adalah kita bagian layer dari orang-orang yang berpendidikan pastinya, dan tidak hanya untuk kita sendiri kepintaran kecerdasan kita, tapi juga untuk kita bagikan, kita berikan, kita punya tanggung jawab untuk itu, mengajak bersama-sama. Nah, itu di awal kita melihat peran-peran dari OKP, fungsi peran dan fungsi KNP ini yang terus kita upayakan, kita dorong dengan yang tadi tema di RRI ini luar biasa sekali, tantangan. Ada tantangan zaman, tapi yang tidak pernah berhenti yang kita upayakan untuk terus dorong ini adalah bagaimana melawan, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Itu kan sederhananya dulu, 2 poinnya. Kemiskinan, bahwa bagaimana seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan ya fasilitas, mendapatkan kebutuhannya ya, mendapatkan penghidupannya ya yang layak, yang setara satu dengan lainnya. Walaupun kita tidak bisa pungkiri atau katakan juga ya tidak mungkin akan menjadi benar-benar sama. Tapi paling tidak kesenjangan sosial itu dari sisi ekonomi bisa terus kita pendekkan gapnya. Tidak, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini tidak semakin jauh. Nah, itu adalah tugas kita juga. Nah, berikutnya juga terkait bagaimana mencerdaskan bangsa ya, kita mulai juga dengan anak-anak bangsa kita. Bagaimana peran-peran, misalnya selalu saya sampaikan di teori pendidikannya ada tripusat pendidikan ya, bahwa pendidikan itu tidak semata ada di tangan dunia formal ya, itu ada formal, informal, non formal ya. Tripusat pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah ataupun kampus ataupun sivitas yang ada di kampus saja yang punya peran tanggung jawab, tapi juga non formal dan informalnya, yaitu di mana? Di keluarga dan lingkungan sosialnya. Nah, ini yang sangat penting. Nah, sekarang beranjak ke tantangan, ini tentu tadi saya sambung juga bahwa tantangan ke depan ini kan luar biasa ya, kan semakin kita bukan berarti menakut-nakuti ini ya. Kenapa? Bangsa yang besar adalah, negara yang besar adalah bangsa yang selalu awas, selalu waspada. Nah, kita perhatikanlah negara-negara maju, negara-negara besar ini. Contoh Amerika Serikat lah misalnya. Bagaimana dia memiliki pola sistem misalnya pertahanan pengamanan dalam negerinya. Bagaimana dia menyiapkan sistem pendidikan kesejahteraannya, bagaimana menjaga seluruh bagian warga negaranya untuk aman dimanapun berada. Itu salah satu contoh ya. Kita ambil contoh negara yang sudah ini. Jadi tingkat kewaspadaannya luar biasa. Tidak hanya berpikir untuk besok, untuk minggu depan, bulan depan, tapi jauh. Untuk berapa tahun ke depan. Nah, itu ciri-ciri negara besar. Nah, dengan itu kita melihat berarti bahwa juga tidak hanya apa yang kita happy, bahagia dapatkan di hari ini, tapi juga kita harus waspada melihat tantangan-tantangan ke depan. Nah, tantangan ini dapat saya sampaikan juga di forum yang baik ini, bahwa seluruh segenap pemuda harus memiliki kewaspadaan terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ya, saya menyebutnya ATHG lah. Ya, ini saya pinjam sedikit karena saya di forum kewaspadaan dini masyarakat juga ya. Jadi bahwa bagaimana ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ini harus terus kita antisipasi. Dalam bidang apa saja? Polek Sosbud Hankam ini. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Diingatkan selalu kepada masyarakat khususnya pemuda. Dan saya tambahkan lagi, ada isu-isu yang bertalian ke depan ini juga tidak kecil untuk harus kita perhatikan. Apa itu? Kesehatan, kesling, diktek. Nah, kesehatan, lingkungan, pendidikan,
teknologi. Oke. Nah, itu saya tambahkan ini sedikit. Ini versinya Pak Parma ini, Pak. Kalau versi nasionalnya dulu Ipolek Sosbud Hankam. Nah, cuma kalau versi saya pribadi ini saya tambahkan. Kenapa? Karena saya melihat tantangan kita ke depan ini luar biasa, ya. Ideologi. Nah, ideologi ini contohnya apa, Mbak Eni? Bahwa bagaimana konsensus misalnya berbangsa bernegara ini harus kita terus jaga. Harus kita terus kedepankan, harus kita tanamkan di sanubari anak-anak muda kita. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi ada ancaman ideologis yang mana ideologi luar itu secara sadar tidak sadar sudah masuk di segala sektor. Ya, ini harus menjadi perhatian penting. 4 konsensus berbangsa bernegara harus terus kita jaga, Mbak ini. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita jaga. Jangan sampai tercerai-berai dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ideologi ini menjadi tugas kita bersama. Lalu politik. Nah, politik ini, Mbak Eni, situasi kita sekarang di tahun politik bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap, ya. Bagaimana kita melihat situasi di pusat, ya. Ya, kalau bercandaannya akrobat-akrobat yang terjadi di tingkat elit di pusat ini harapannya tidak terlalu berpengaruh banyak apabila ada gesekan-gesekan sampai di grassroots tingkat bawah, utamanya di kalangan muda. Nah, ini kan mohon maaf di politik kan memang tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi kan Mbak ini ya. Benar. Yang dulu berlawanan menjadi kawan baik banget sekarang. Yang berkawan baik banget kayak seperti keluarga bisa jadi lawan dalam konteks kepentingan politik. Yang utama adalah kepentingan politik. Nah, harapannya anak-anak muda kita harus cerdas, harus awas, harus memiliki akal sehat, hati nurani, jiwa yang bersih, jernih, dan kecerdasan dalam konteks bagaimana menghadapi ataupun melihat situasi itu atau mengantisipasi, termasuk juga bagaimana nantinya menjalani juga, karena tidak bisa kita pungkiri. Bahwa apa konteks politik ini saya sambungkan, ya saya berharap sih anak-anak muda kita dalam konteks semangat Sumpah Pemuda sekarang ini bahwa perhelatan bangsa, perhelatan negara yaitu yang terdekat adalah pemilu ya, Pileg dan Pilpres ya, 14 Februari 2024 ini bisa terselenggara damai ya. Ya kalau istilah penyelenggara pemilu KPU Bawaslunya luber, langsung, umum, bebas rahasia, jurdil, jujur dan adil. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk melegitimasi pilihan nanti dari masyarakat ya, itu harus ada tingkat keterpilihan yang tinggi ya. Jadi partisipasi publik, partisipasi masyarakat yang tinggi. Nah, konteks partisipasi masyarakat ini Mbak ini adalah salah satunya adalah partisipasi pemilih pemula. Karena apa Mbak ini, dari jumlah sekitar 201 juta DCT kalau tidak salah ya, penghitungan secara nasional ini hampir 60%-nya adalah diisi oleh kalangan muda, kalangan milenial atau kalangan pemilih pemula Mbak ini. Jangan sampai mereka tidak mau milih nantinya. Betul, jangan sampai tidak mau milih, tidak mau ke TPS. Karena apa? Apolitis, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu. Bahkan ada pemilu pun nggak tahu mungkin. Atau juga pragmatis, apatis, ya. Atau memang ada ketakutan, ada sifat abai, sifat cuek, nggak mau tahu, kan bisa saja. Itu macam-macam yang apa namanya istilahnya yang melatar belakangi kan dari mereka. Nah, inilah peran kita semua termasuk organisasi kemasyarakatan pemuda Mbak ini. Jadi saya sekali lagi selalu menyampaikan apresiasi, terima kasih banyak pada RRI ya, sebagai media mainstream terbesar ya, yang memberikan ruang gerak pada kami untuk selalu mensosialisasikan contoh apa istilahnya ya pesta demokrasi lah ini, satu hal yang terdekat ini yang kita harus kawal bersama-sama. Bisa nyambung Mbak ini, itu politik ya. Lalu ekonomi. Nah, ekonomi anak-anak kita punya tantangan juga Mbak ini. Nah, tantangannya apa? Bahwa ke depan ini ya, saya sambungkan dengan teknologi tadi ya, bahwa tantangan ke depan ini tidak mudah. Musuh kita tidak semata sekarang rival-rival kita loh sesama orang, sama manusia. Rival kita ke depan adalah teknologi
Semua mesin nanti mesin ya, teknologi begitu ya. kita, rival kita Mbak ini ke depannya. Dan ada gap, ada disparitas. Kita memang Mbak ini ya, kita paham pemerintah dari dulu merancang pertumbuhan ekonomi itu sekitar 7% kan targetnya ya. Karena apa? Dengan kurang lebih angka 7% ya, di dalamnya ada investasi, di dalamnya ada pergerakan ekonomi masyarakat ya, belanja dalam negeri yang juga luar biasa ya, belanja konsumsi rumah tangga yang besar juga, pembukaan lapangan kerja, lapangan usaha itu diperlukan untuk mengisi tanda kutip yang mengisi perut 3,5 juta angkatan kerja per tahun Mbak ini. Angka itu 7% formula tersebut. Jadi pemerintah saya rasa punya perhitungan bahwa dengan setiap tahun ada 3,5 juta angkatan kerja yang harus disiapkan ya, diberi makan istilahnya, maka pertumbuhan ekonomi harus 7%. Makanya ya digenjot investasi, digenjot pembangunan apa segala macam. Nah, cuma tidak semata itu, bahwa pemuda juga tantangannya adalah mengubah karakter, mindset. Mindsetnya apa Mbak ini? Kita anak-anak baru tamat kuliah kan rata-rata pasti apa setelah kuliah? Cari kerja, bukan membuka lapangan pekerjaan. Nah itu yang sebenarnya sudah lama sekali kita sampaikan. Menjadi job seeker mereka lebih banyak, pencari kerja, bukan job creator, pembuka lapangan kerja. Sedangkan kita selalu mendorong bagaimana kewirausahaan, karakter dari entrepreneurship ini masuk ke segenap lingkungan pendidikan, dunia pendidikan. Nah, cuma paradigma ini kan juga tidak bisa lepas dari kultur ini. Kultur apa? Ya kultur itu tadi, bahwa kita sebagai kultur pekerja ya. Karena apa? Lebih mudah, lebih pasti mendapatkan uang ya, karena kita kan orang Indonesia semua inginnya kepastian juga kan. Nah, tiap bulan sudah pasti. Anggaplah kalau berdagang kan harus usaha dulu baru dapat kepastian misalnya mendapatkan keuntungan. Nah, itu kultur itu, termasuk kultur di lingkungan keluarga. Ini kan sering kan orang tua pasti mendorong ya, apalagi untuk pekerjaan formal, ada bukan CPNS atau bukan di institusi kementerian-kementerian ya, termasuk juga di lingkungan pemerintahan. RRI pun juga mungkin suatu yang menarik bagi mereka untuk masuk. Nah, itu contoh-contoh bahwa kultur itu masih dominan istilahnya di lingkungan keluarga, dan ini harus didorong kepada anak-anak muda kita, termasuk support juga asupan-asupannya apa? Asupan dalam konteks permasalahan yang terjadi ketika mereka nantinya memiliki skema untuk bagaimana berusaha. Nah, contohnya kan pasti yang tidak bisa dipungkiri kalau kayak di unsur manajemen kan, bagaimana modalnya, bagaimana tenaganya, bagaimana sistemnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana produknya itu sendiri dan apa segala macam. Nah, ini perlu kawalan-kawalan juga yang secara terus-menerus yang memang benar-benar efektif dan efisien. Dan yang paling rasanya saya lihat penting itu adalah dari sisi permodalan. Nah, anak muda kan perlu disupport juga. Anggaplah kalau kita hanya semata koar-koar, ayo entrepreneur modal nggak ada, seperti apa. Walaupun saya juga punya skema dalam konteks bagaimana anak-anak muda ini menguatkan connectivity dan collaboration. Wah, ini ke depan tuh connectivity dan collaboration. Connectivity-nya apa? Dalam konteks bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi ini. Connectivity dan kolaborasi adalah bagaimana kita selalu bersama-sama untuk jeli melihat kemampuan yang berada di sekitar kita untuk meraih tujuan secara bersama-sama. Kan manajemen kan itu gininya. Tujuan bersama ya tentu misalnya usaha. Kolaborasi, si A misalnya ada anak-anak muda nih kumpul, si A punya modalnya. Paling tidak. Si B punya kemampuan produksinya. Si C punya kemampuan pemasaran. Si D misalnya kemampuan keuangannya, accountingnya. Si E punya kemampuan untuk membuka kembali jejaring. Karena apa? Namanya berusaha pasti selalu mencari teman baru, mencari gini usaha baru kan, rekan usaha baru. Nah, ini contoh. Kenapa nggak mereka berkumpul? Nah, contoh seperti itu. Nah, lalu konteks perbankan, ya pemerintah bisa berperan masuk juga Mbak ini. Contoh dari dekat pemerintah daerah lah misalnya. Yang paling dekat lah misalnya perbankan kita yang punya saham pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, bank apa? Kan BPD. Ya, contoh ini satu yang bisa memberikan. Selain mungkin ada bank-bank yang saya rasa punya tanggung jawab moral selain CSR lah yang selama ini mereka berikan. Himbara misalnya, himpunan bank negara misalnya, bank-bank pemerintah itu. Contoh ini salah satu hal. Kenapa enggak memberikan skema misalnya ataupun program pembantuan untuk kelompok pemuda misalnya, wirausaha. Kita kan punya kelompok-kelompok wirausaha muda misalnya, ya, atau melalui HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Itu jaring-jaring itu yang mana, ya walaupun mungkin kalau besarannya harus diatur juga pastinya kan seperti apa. Nah, itu salah satu contoh bahwa
bisa kok diskemakan misalnya untuk konteks bagaimana pembantuan itu. Baik. Tapi tentu menjawab tantangan-tantangan itu di era milenial ini dengan cara-cara yang tidak bisa dilakukan seperti zaman dulu begitu. Betul. Dengan gaya si milenial saat ini. Nah, itu mungkin juga menjadi tantangan saat ini ya Pak Parma ya. Ya, betul. Nah, itu yang saya nyambung yang berikutnya sosial budaya, Mbak Eni. Nah, sosial budaya ini kan terkait masuk di dalamnya karakteristik anak-anak muda kita di generasi YZ ya yang sekarang sedang berkembang ini, yang mana sifatnya itu individualistik mungkin bisa dikatakan. Agak keluar dari konteks ya mungkin kalau bilang kelompok, grup pasti adalah anak muda punya kelompok. Kita contoh aja Mbak ini, untuk mengajak berorganisasi, mengajak berhimpun tuh beda sekali mudahnya antara dulu dan sekarang. Caranya dengan berbeda, betul. Pendekatannya beda. itu berbeda, dan memang daya ajaknya kita harus lebih kuat lagi untuk di saat ini. Kenapa? Ya itu tadi, kembali nyambung lagi ke teknologi itu tadi. Mereka sudah sekarang kan istilahnya anak-anak sekarang bisa dikatakan seperti anak-anak autis katanya, mohon maaf dibilang kan. Karena apa? Yang teman terbaiknya hanya gadgetnya saja kan, hanya handphone saja. Yang jauh serasa dekat, ada yang dekat sebelahan serasa jauh, karena kita sibuk masing-masing ini main gadget kan, seperti itu kondisi kita sekarang. Nah, inilah yang membuat sifat-sifat karakter antisosial. Sedangkan kita organisasi Nasional Pemuda, tantangan kita sendiri adalah sifat jiwa sosial, kepedulian terhadap lingkungan sosial. Ini yang terdekat, yang sebelah aja enggak peduli, apalagi mau mikirkan lingkup yang lebih luas, lingkup desa, Banjar, lingkup kabupaten misalnya, mungkin sudah ngapain sih mikirin kayak gitu. Mungkin anak-anak mungkin seperti itu. Nah, ini yang tantangan seperti itu. Nah, berikutnya juga dalam konteks bagaimana teknologi yang berperan sangat tinggi ini, kita sih berharap yang dekat-dekat ini bisa semakin terdekatkan ya, tidak semakin jauh dibatasi dengan teknologi ini. Dan sosial budaya menjadi salah satu pilar ciri bangsa kita, harus terus kita jaga bersama-sama. Anak-anak muda tidak boleh meboye, tidak boleh malu, abai misalnya ketika menampilkan jati dirinya dalam konteks budaya. Budaya itu apa sih Mbak ini? Budaya itu kan way of life, cara hidup. Kalau secara teorinya hasil cipta rasa karsa manusia. Itu terimplementasi misalnya dari, kalau dulu kan istilahnya bagaimana masyarakat, misalnya contoh Bali lah, bermata pencarian, menjadi petani, menjadi nelayan, pedagang, apa segala macam ya, termasuk juga cara berpakaian, cara berkesenian, mengekspresikan diri, konteks kuliner, makanan, apa segala macam, itu kan konteks sosial budaya yang yang terus berkembang ya. Nah, cuma seiring zaman, karena ada yang lebih asik tanda kutip dari impor-impor kita ya, maksudnya dari sisi kuliner, dari sisi sosial budaya itu ya, musiknya, hiburannya. Nah, ini yang harus diantisipasi ya dalam konteks globalisasi itu, Mbak. Wah, banyak ini ya kalau kita bahas tantangannya luar biasa sebenarnya. Dan cara-cara untuk menghadapi tantangan tersebut itu juga beragam begitu, apalagi di era milenial saat ini. Tidak bisa di anak muda sekarang dikasih teori saja tidak bisa. Cuma ajakan-ajakan dengan omongan saja tidak bisa saat ini begitu. Harus dengan solusi-solusi yang harus ngena dengan sifat mereka. Kita juga akan diskusi sama pendengar ya, Pak Parma ya. Kita undang pendengar di 24644 yang nampaknya sudah ingin ikut bergabung juga pagi ini. Kita langsung sapa pendengar. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Luar biasa, Pak. Pak Parma. Nggih, Pak Narda niki. Swastiastu, Pak Narda. Iya. Nggih. Bagus. Silakan Pak Narda. Selamat pemuda nggih. Nggih, matur suwun. Ini bagus sekali yang mengingatkan. Harus selalu mengingatkan. Iya. Jangan meninggalkan sejarah warisan leluhur kita yang sangat luar biasa sekali. Sejak secal bakalnya dan mengusir penjajah. Awalnya ya 1908 ya 20 Mei itu yang berbangkit saja. Terus 28 Oktober 28 ini pemuda-pemuda kita ada bersatu. Yang Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Bersatu, ide sangat luar biasa. Bertanah air satu, berbangsa satu, bahasa Indonesia satu. Luar biasa. Setelah dilanjutkan cipta Agustus 45, ya, aklamasi kemerdekaan kita, the founding father kita, selalu mengingatkan
ku hantarkan untuk kemerdekaan kita ini. Mengisi kemerdekaan ini bagaimana sekarang ini. Sekarang mengisi tidak mengusir penjajah sekarang ini. Ya, sudah merdeka. Sekarang mengisi kemerdekaan apa yang saya isi kali ini. Ini yang paling berat dan diingatkan oleh depan-depan kita ini. Betul. Ya, masalah ideologi sudah. Politik, ekonomi, sosial, daya pertahanan, keamanan, dan semesta ini. Ini betul sekarang ini. Beraneka ragam, suku bangsa, adat, budaya ini harus betul dijaga. Ya, ideologi Pancasila sudah jelas. Sudah ada. Ya, ideologi Pancasila, ya, NKRI, Undang-Undang 45, ya, ini kan meraja, aneka bangsa dan sebagai merawat keragaman ini perbedaan dan bersatu. Nah, inilah tanamkan sekarang nih. Tanamkan kita sebagai orang tua. Ada Dut Huri Handayani. Anak-anak muda kita sebagai pelopor pembangunan dan di negara ini. Ini tunas harus bangsa. Oleh karena itu saya sangat apresiasi Pak Di. Terus sudah mengingatkan. Bukan anak muda aja, orang tua juga mengingatkan juga ini. Betul. Ya, mendorong ini mendorong yang positif ke depan. Betul. Apalagi demokrasi ini luar biasa. Demokrasi Indonesia luar biasa. Ini sudah pada akbar yang luar biasa pada 2024 ini paling terbesar di dunia ini sekarang Indonesia ini. Coba bayangin, ini mana cepat sekali politikus Indonesia ini sangat luar biasa cepatnya sekarang ini. Betul. Maka perlu dikawal sekarang ini. Coba bayangkan 18 partai, dibalik 17 partai. Ini organisasi politik ini harus ditanamkan. Ya, menanamkan benih-benih persatuan sekarang ini. Ini kita harapkan. Mari kita berdoa Pak Di. Berdoalah Pak Di. Mari sama-sama menjaga semua ini. Tanah air kita ini betul-betul dijaga dengan baik. Persatuan bangsa ini. Merdeka. Merahayu. Rahayu, terima kasih Pak Gus Maong, Niki di Mayong ya, Nang Behot, nggih, suksema sudah ikut bergabung juga. Baik, silakan pendengar yang lain bisa ikut bergabung juga bersama kami di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp juga ya di 081139999790. Dan pagi ini sudah tersambung kembali. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana ya. Iya betul sekali Pak. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Gede. Iya, Swastiastu Pak Sudarsana. Terima kasih banyak ya. Bapak telah hadir di Singaraja menyampaikan sesuai dengan topik itu. Sumpah Pemuda dalam tantangan era milenial. Ini bagus sekali. Kami sangat senang sekali mendengarkan. Di era milenial ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. Semakin besar tantangan yang kita hadapi. Di mana tadi Bapak sudah menguraikan begitu tajamnya penjelasan. Itu kami sangat mendapat bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tantangan ke depan. Dan di sini kami melihat pemuda sudah mulai bangkit bersemarak untuk menghadapi tantangan ini. Dengan adanya tokoh muda yang berani tampil di pemilu ini, yaitu menjadi pemimpin bangsa. Kami selaku masyarakat, kami acungan jempol di mana pemuda sudah berani tampil di era pemilu sekarang ini. Tapi banyak kalangan yang menentang adanya pemuda-pemuda yang tampil ini. Kalau kami sangat sependapat sekali, sangat setuju sekali di era digitalisasi ini, pemuda berani tampil untuk memajukan bangsa dan negara kita. Nah, di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang masih adanya menentang kaum pemuda yang tampil di pemilu 2024? Sekian, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan sukses dalam menghadapi tantangan. Sekian, terima kasih. Suksema Pak Nyoman Sudarsana ya, yang sudah ikut bergabung juga. Pemuda sudah ikut aktif ini di 2444 kembali. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini baru Pak Narde nggih. Bukan Pak Narde. Pak Narde. Iya, bukan Pak Narde. Enggak, Pak Narde di Beratan kan benar ini ya? Nggih. Koleha dengan
Pak Narde. Nggih, Pak Narde di Maaf Beratan sekali niki. Bapak narasumber dengan Bapak Gede Sirinti. Pak Parma niki? Yang Pak Gede Parma, Pak. Pak Gede Parma. Oh, Pak Gede Parma. Nggih, siap. Ampunan nggih. Nggih. Yang tidak banyak yaitu berbicara apa yang dikatakan Bapak itu cukup menarik dan mendorong. Nggih. Sukses. Satu pertanyaan yang menjadi bingung dari sejak dulu sampai sekarang ini, kriteria apa? Apakah umur ataukah semangat sehingga mereka itu bisa disebut pemuda? Ampun kan, mari siki. Tadi kata Bapak modal, utama kan modal dalam bidang ekonomi. Nah sekarang, apakah modal yang utama atau semangat ingin bekerja yang utama? Entah tak menikah, ampun. Baik, terima kasih Pak Narde. Wah, Sukses ini semua. luar biasa ya. Ya juga ini modalnya atau semangatnya. Ada semangat tapi nggak ada modal, tapi ada modal tapi nggak ada semangat juga percuma begitu. Betul. Baik, nanti akan kita bahas kembali pendengar di WhatsApp juga sudah banyak yang mengirimkan WhatsApp-nya. Nanti akan kami hadirkan juga. Tapi sebelum itu mungkin kita jeda dulu ya Pak Parma ya. Siap. Kita jeda dulu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kakak, aku mau nanya nih. Apa sih? Mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai pedoman ya? Oh, itu artinya semua peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oh, terus kalau Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Ideologi terbuka maksudnya Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi yang dinamis, mampu bertahan mengikuti perkembangan zaman, mampu menempatkan nilai dan ajarannya walaupun zaman telah berubah tanpa mengubah sifat dasar dari ideologinya sendiri. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti mampu menerima dan menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia tanpa mengubah intisari atau nilai dasar dari ideologi itu sendiri, yakni Pancasila. Benar begitu kakak? Iya, tepat sekali. Karena memiliki sifat terbuka, ideologi Pancasila tetap diterapkan di masa mendatang walaupun zaman sudah berubah dan berkembang. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, dan kita masih membahas terkait dengan Sumpah Pemuda dalam tatakan era milenial. Kita masih berbincang bersama Bapak Dr. Iputu Gede Parma Empar, akademisi Undiksa dan juga sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Buleleng. Pak Parma tadi sudah sempat bergabung juga, ada Pak Gus Maong di Mayong, ada Pak Sudarsana di Bakti Srage, Pak Narde di Beratan. Ini juga banyak apresiasi untuk selalu harus mengingatkan begitu ya Pak Parma. Ya, mungkin kita tanggapi dulu Pak.
Tadi ada Pak Gus Maong, ini yang perlu dikawal terus katanya nih. Ada Pak Sudarsana juga sudah mengapresiasi, sudah pemuda sebenarnya sudah mau ikut tampil, tapi banyak yang masih menentang begitu. Bagaimana tanggapannya Pak Parma juga terkait hal tersebut? Baik, terima kasih Mbak Eni. Terima kasih untuk apresiasinya pendengar yang luar biasa ya. Tadi pernyataan dan juga ada pertanyaan juga ya dari Pak Gus Maong ya, dari Pak Sudarsana, Pak Nyoman Sudarsana, dari Pak Narde juga ya. Jadi secara umum mungkin pertama terkait Pak Gus Maong, kami haturkan terima kasih banyak ya untuk support dukungannya, termasuk segenap komponen pastinya ya. Kita harapkan untuk terus bersama-sama mengawal pergerakan pemuda ya, karena pergerakan pemuda ini pasti terus jalan Mbak ini ya. Seperti saya bilang, perubahanlah yang abadi ya. Jadi era zaman ini tentu ke depan akan berubah ya. Kita pahami yang lalu dari pergerakan 1908, kemudian 1928, pra kemerdekaan, kemerdekaan ya, hingga era Orde Lama, Orde Baru ya, hingga Orde Reformasi. Kita tidak tahu orde apa lagi ke depan yang akan ada ya, tapi yang pasti harapan kita tentu saja setiap perubahan orde atau zaman ini bisa berjalan dengan damai dan membahagiakan bagi masyarakat. Tidak ada lagi istilahnya gesekan-gesekan, apalagi yang sampai membahayakan nyawa hidup dari anak-anak bangsa kita. Nah itu yang pasti. Nah kemudian ya tentu pengingatan-pengingatan yang tadi Pak Gus Maung juga, bagaimana tetap kita bertumpah darah yang satu ya, tanah air kita Indonesia berbangsa, termasuk berbahasa satu ya. Kita kan luar biasa ya, sering kali disampaikan ada ribuan suku, agama, ras, golongan, bahasa, pulau, ini kita bisa satu. Ini kan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa terjaga hingga saat ini kan. Seperti itu gininya, harapan yang selalu ingin kita dorong ke depan. Kemudian Pak Sudarsana ya, memang kalau terkait keterlibatan pemuda, tanggapan kaum muda yang tampil ya, pasti tentu kita akan sangat bangga ya. Kita akan sangat bangga, akan senang sekali apabila ada generasi muda yang mau tampil ya, yang bisa tampil ya, yang nantinya bisa memberikan keterwakilan bagi kita ya, generasi muda, untuk bisa masuk dan berperan tentu saja dalam roda baik itu di pemerintahan ya, ataupun di sektor-sektor bidang lainnya. Karena ibaratnya pembangunan kepemudaan itu kan tidak semata bagaimana pembangunan ideologinya saja ya, atau manusia dari sisi ekonominya saja ya, cuma tapi yang kedepannya adalah bagaimana peran-perannya yang bisa lebih maksimal lagi. Contoh di eksekutif, di legislatif, termasuk juga di yudikatif. Ini kan kita trias politika kenegaraan kita. Nah, dalam konteks misalnya di eksekutif sudah banyak sebenarnya contoh-contoh ya, pimpinan-pimpinan daerah ya, kabupaten kota maupun juga provinsi yang telah menjadi pimpinan daerah di usia muda ya. Nanti nyambung pertanyaan Pak Narde juga ya. Jadi ini hal-hal yang pastinya menggembirakan ya bagi kita kaum muda. Nah, berikutnya saya mungkin langsung sambung karena bicara terkait kepemudaan juga, Pak Narde, kalau kriteria umur memang itu 16 sampai 30 tahun dari sisi undang-undang. Nah, namun tidak istilahnya batasi juga dalam konteks bagaimana ya individu-individu ya yang sebelumnya memang dia berinteraksi dan berkreasi, termasuk juga menjalankan roda organisasi itu untuk terus bisa berperan di sana di dalamnya. Kita pahami contoh beberapa organisasi kemasyarakatan pemuda ya, sebelumnya sebagai pengurus yaitu organisasi, kemudian ada himpunan keberlanjutannya dari sisi misalnya senior yang telah selesai menunaikan tugasnya di sana. Jadi daya geraknya itu berlanjut terus untuk bagaimana regenerasi tetap jalan, namun kawalan-kawalan, kalau saya menyebutnya generasi senior, Mbak Eni. Jadi yang memang masih dibutuhkan, ya masih diharapkan support dan bantuannya, ya bantuan moral dan materialnya itu tentu generasi senior ini tidak akan tinggal diam juga, apalagi dalam konteks menjaga
eksistensi keorganisasiannya. Karena masih perlu dikawal juga begitu. Nah, persis Mbak, ini perlu dikawal juga, apalagi Mbak ini tren ini mohon maaf sekali dan terjadi berskala nasional ya, dan di beberapa daerah kecenderungan untuk perpecahan di organisasi itu sangat tinggi, termasuk di organisasi kemasyarakatan pemuda. Ya, saya tidak menyebut gininya lah ya, tapi banyak juga yang sudah tahu lah, masyarakat aware. Nah, inilah peran akhirnya ya, lintas generasi ya, sebelumnya ada generasi pemuda junior, ada senior ini untuk padu tetap mengawal menjaga eksistensi dari organisasinya. Ini saya kurang tahu juga Mbak, ini setelah era reformasi ini seharusnya makin padu, makin bersatu ya organisasi kemasyarakatan pemuda, anggaplah di lingkupnya masing-masing lah ya, masing-masing organisasi. Namun yang terjadi di tingkat elit di pusat ini kecenderungannya ego mungkin ya, masing-masing ego, punya kelompok, punya hasrat ya, punya tujuan masing-masing ya. Walaupun kalau ngomong bicara ketika di organisasi tentu kita punya ADART, tujuan berorganisasi ya, yang sudah jelas arah gininya ya, visi misinya kemana. Nah, namun itulah gininya, itu keadaannya seperti itu. Oleh karenanya kombinasi antara generasi muda dan generasi pemuda junior dan senior ini rasanya memang dari aspirasi terus masih diharapkan untuk terus bisa sama-sama dikawal ya, dalam konteks menjaga persatuan dan kesatuan di daerah maupun di ini. Kolaborasinya. Nah, berikutnya itu kriteria umur dan juga kriteria apa untuk menjadi pemimpin. Saya dari dulu selalu menyampaikan ya, ada 3 hal yang menjadi kriteria utama ya. Itu pertama adalah integritas, kedua adalah kapabilitas, ketiga adalah akuntabilitas. Pertama sekali kenapa saya sebut integritas di era sekarang ini, apalagi ke depan ya, ini anak-anak muda kita ataupun calon-calon pemimpin siapapun itu nanti ya, generasi muda maupun generasi senior ya, itu hal yang utama adalah menjaga integriti dimulai dari dirinya sendiri, lingkungan keluarganya harus terus juga jaga, baru dia bisa masuk ke lingkungan yang lebih luas. Integritas apa? Terkait kejujuran misalnya. PR kita Mbak ini yang dari reformasi, PR utama kita kan pemberantasan KKN sebenarnya kan. Korupsi, kolusi, nepotisme. Apakah sudah selesai? Saya silahkan jawabannya pada pendengar masing-masing kan, kondisi kekinian kita kan. Tapi yang saya pahami ini masih jauh lah menuju benar-benar tuntas istilahnya ya, kita selesaikan PR ini. Nah, inilah dasarnya itu adalah apa? Bagaimana penguatan mental kita, karakter kita, budi pekerti kita yang tadi saya sampaikan di awal itu, bahwa anak-anak muda kita harus dimulai dengan kejujuran, bagaimana memiliki sifat jiwa kepemimpinan, jiwa gotong royong, musyawarah mufakat misalnya. Juga dalam konteks kepemimpinan ini kan Mbak, ini bukan hanya siap memimpin sebenarnya, ini yang sering terlupakan. Jiwa kepemimpinan itu bukan hanya siap memimpin, tapi juga siap dipimpin. Nah, ini yang terjadi dalam konteks tadi juga perpecahan organisasi. Karena apa? Individu-individu pimpinan organisasi hanya siap memimpin saja, mereka tidak siap untuk dipimpin. Agar semuanya terlihat. Agar semuanya terlihat mungkin seperti itu. Nah, ini yang menjadi gini. Lalu berikutnya kapabilitas ya sudah pasti. Bagaimana calon pemimpin ketika kita knowledgeable, harus bisa berpengetahuan yang luas. Yang cakap, dan apalagi kompleksitas permasalahan apa semakin mudah, apa semakin sulit. Nah, ini kan pasti semakin sulit sekarang. Jadi misal nih, mohon maaf, jadi bupati sekian puluh tahun yang lalu dengan bupati sekarang mana lebih mudah? Kan lebih mudah ya, mungkin saya bukan bilang gini ya. Tantangannya pasti lebih sulit sekarang dan era berikutnya. Nah, itu salah satu contoh. Menjadi semua profesi lah sekarang Pak ini. Saya jadi dosen pun tantangannya beda. Misalnya kalau dulu di awal 2002 jadi dosen itu tugas-tugas pokok fungsi kita ya, Tridharma Perguruan Tinggi istilahnya beda lah dengan sekarang ataupun ke depan. Tantangan di semua sektor, di semua pekerjaan istilahnya ini, di semua profesi pasti semakin tinggi tantangannya. Apalagi kita berhadapan dengan teknologi ininya. Itu kapabilitas. Jadi kemampuan ini nggak bisa instan, nggak bisa seperti tiba-tiba ujuk-ujuk ya, atau karbitan istilahnya ya. Jadi ini memang berproses kalau saya bilang kapabilitas. Di dalamnya ada pengalaman juga kan. Ada mereka asam, manis, pahit,
segala macam kecutnya, istilahnya asinnya Tidak dari hanya asam perjalanan. garamnya saja, Bukan hanya betul. manis-manisnya aja, gulanya ada orang ini lengkap sekali nano-nanonya istilahnya yang harus kita generasi muda kita siap gininya. Nah, lalu yang terakhir akuntabilitas ketiga. Pertanggungjawaban moral maupun material. Karena apa? Sebagai figur pemimpin kan pasti punya program kerja. Nah, program kerja ini kan harus dipertanggungjawabkan, selesai nggak? Apa-apa janji yang sudah dilontarkan, disampaikan misalnya. Inilah akuntabilitas. Bagaimana penyelesaian pertanggungjawaban dari program kerja, termasuk konteks akuntabilitas ini tadi KKN saya bilang, bagaimana mempertanggungjawabkan setiap sen dari apa yang menjadi tanggung jawab. Misal, ini kan menjadi PR kita selalu ke depan, misalnya terkait masalah pengelolaan keuangan ataupun anggaran misalnya, karena tidak bisa lepas kan jadi pemimpin, tidak bisa lepas juga dari konteks itu tadi kan, anggaran itu tadi. Nah, inilah 3 kriteria yang saya rasa harus dimiliki dan menjadi tantangan juga, karena tantangan ke depan ya tidak mudah juga. Anak muda kita mungkin dengan dihadapkan pada karakter, mohon maaf ya, saya tidak bilang semua ya, beberapa sebagian yang hedon, yang melihat sesuatu itu yang makin wah itu makin menarik. Bisa menjadi figur contoh, misalnya role model ya. Nah, ini harus hati-hati. Ke depan kita ingin jadi pimpinan yang seperti apa sih? Yang gaya-gayaan, tampilan apa segala macam, atau yang benar-benar bisa mencontohkan. Dan terakhir sedikit tadi terkait Pak Narde juga menyinggung permodalan ya, ekonomi. Yang tidak bisa dipungkiri Pak Narde ya, bahwa saya melihatnya dari teori ekonominya ya, dari bagaimana ketika mulai bisnis plan misalnya ya, itu modal pasti harus punya. Cuma sekarang kan besar kecilnya dan bagaimana dan dari mana dapatnya kan itu kiatnya sekarang. Itu yang tadi masuk secara semangatnya itu kan. Ya pasti semangat di semua gini, pasti semangat mencari modalnya, semangat untuk menjaga usahanya tetap jalan, semangat untuk bagaimana mengembangkan usahanya itu tetap bisa berkembang semakin besar. Kan enggak mau juga anak muda misalnya punya toko, buka satu toko outlet satu aja terus sampai seterusnya, kan pasti ingin berkembang terus. Nah, semangat itulah yang ingin terus dijaga gitu, Mbak. Baik, mohon maaf ini di line telepon tidak bisa kami sapa ya, di WhatsApp saja nih karena sudah banyak yang masuk. Pak Narto, mohon maaf sekali di line teleponnya mungkin dari tadi sudah mencoba untuk menghubungi. Di WA saja, jas merah 1928, pemuda bisa bersatu sampai Indonesia bisa merdeka. Ayo setelah merdeka pemuda buat ikrar mengisi kemerdekaan untuk membangun bisa Indonesia. Lewat KNPI dan orang-orang pemuda seluruh Indonesia, berikan kesempatan tampil pemuda di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dengan ada aturan sistem yang mengatur masa jabatan DPRD hanya 2 kali jabatan. Kasih kesempatan anak muda, beri jatah para pemuda melalui seleksi selektif ketat di orangnya masing-masing. Berikan kemudahan seperti perizinan dan kredit bunga kecil kepada pengusaha-pengusaha muda lewat HIPMI, KNPI, sehingga pemuda bukan disanjung-sanjung saja, hanya jadi penonton saja. Jadi wajibkan pendidikan Pancasila, wawasan Nusantara, bukan pilihan ini hal mendasar dalam revolusi mental yang perang membawa moral Pancasila. Bisa ini katanya. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Kemudian di WhatsApp kembali pendengar, perjuangan pemuda masa lalu menjaga persatuan kesatuan. Namun di era sekarang rasa persatuan tersebut dapat terkikis bila kalangan milenial tidak mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan tidak dapat menoleransi untuk menerima perbedaan. Apa yang bisa diajarkan supaya pemuda kepada milenial dan Gen Z? Generasi milenial dan Gen Z hidup dalam masyarakat yang semakin multikultural saat ini. Wah, banyak tantangan sebenarnya, ini banyak sekali Pak Farma. Mungkin ditanggapi dulu karena waktu juga, mohon maaf ini, silakan Pak Farma. Jadi saya persingkat, tadi kan sudah saya nyambung mungkin ya, kalau konteks bicara tantangan ini kan di multi sektor istilahnya ya. Nah, tadi sudah Ipolek Sosbud ya, Hankamnya saya tambah sedikit, pertahanan keamanan ini anak-anak muda kita harus semakin kuat Mbak ini ya, kedepannya harus semakin kuat. Tantangan zaman menghadapi kuatnya apa? Kita ada kuat fisik dan kuat mental ya. Jadi kedaya tahan malangan anak-anak kita nih, kedaya tahan malangan ini selalu saya sampaikan harus kuat dari sisi emosional, dari sisi jiwa. Ini mohon maaf kan, banyak anak-anak kita ya, dan kecenderungan sekarang maaf sekali umur masih muda karena menghadapi tantangan beratnya mungkin di sekolah, di mana di kampus mengambil jalan pintas. Nah, ini harus kita jaga bersama yang saya sampaikan tadi, Tri Pusat Pendidikan. Fokusnya tidak hanya begitu di sekolah, udah guru dosennya aja yang punya tanggung jawabnya, tetapi orang tua, keluarga terdekat, kakak, adik, paman, bibi ini juga punya peran yang penting, termasuk lingkungan sosial, awareness kita juga. Masyarakat ini.
kita kan memerangi proxy war yang saya selalu istilahkan adalah atau unstate war ya, perang yang dengan bukan dengan suatu negara ya, tidak terlihat. Itu contoh apa? Narkoba misalnya, lalu pergaulan bebas, lalu juga tawuran antar remaja misalnya, minum-minuman keras atau hal-hal kriminal lainnya. Ini kan macam-macam, ada balap liar apa segala macam ya. Nah sekarang awareness kita, contoh misalnya ada anak SD bawa motor, apa kita diam aja ketika lihat di jalan? Kita berhak juga dan boleh dan memiliki tanggung jawab juga untuk mengingatkan misalnya ketika orang tuanya abai. Karena apa, jenis orang tua sayangnya kan macam-macam. Dia merasa, oh saya sudah kasih motor, sudah kasih HP puluhan juta mahal, itu saya kasih sayang saya misalnya. Tapi kan ada nilai-nilai yang tidak tersentuh dengan itu. Nah lalu terkait konteks Hankam secara global ini, anak-anak muda kita, saya tidak ingin sih menjadi anak-anak yang generasi stroberi. Ya, generasi yang lemah, yang lembek, lemah gulai. Itulah yang tadi dasarnya juga, generasi stroberi itu yang membuat mental mereka cepat down. Ketika diingatkan, dimarahi langsung apalagi sistem media sosial nih sekarang ini. Maaf nih, saya di Dewan Pendidikan juga sudah sering mendengar juga kasus-kasus di sekolah, gurunya memberi atau memperingati, agak memarahi, sudah kesel. Ngelapor orang tua datang ke sekolah marah-marah. Ini salah satu contoh loh. Termasuk juga belum apa-apa up di media sosial misalnya. Oh, diginikan, dipotong rambutnya atau apa segala macam. Padahal itu kan pendidik, kita sudah terukur Mbak Eni. Kita bukan hanya sebagai pengajar loh, tapi kita pendidik. Pendidik ini bukan hanya kita memberikan materi selesai pulang dari sekolah, pulang dari kampus, tetapi ada hal lain yang harus kita perhatikan. Dengan guru mau memperhatikan itu harusnya terima kasih. Orang tua itu harus terimanya, keluarga itu harusnya terima kasih. Nah ini yang harus saya ingatkan. Lalu berikut ya Hankam Rata ya, secara global geopolitik anak-anak kita harus melek Mbak ini. Kita nggak tahu situasi tadi saya ngomong Hankam ini, siapa sih yang tahu tiba-tiba Rusia berperang dengan Ukraina misalnya, ngebom Ukraina, walaupun memang ada konteks politik juga bagaimana Ukraina mau masuk NATO sedangkan Rusia bermusuhan dengan NATO, tapi ini kan ujuk-ujuk. Kemudian terbaru Timur Tengah juga, siapa sih yang menyangka akhirnya begini, kan luar biasa menyedihkan, hampir 7.000-an korban sekarang yang kita dengar perang Israel Palestina, siapa yang nyangka? Lalu berikutnya yang menjadi tantangan kita kalau konteks Indonesia, contoh Laut Cina Selatan sekarang Mbak ini. Laut Cina Selatan ini kan sedang agak bergolak juga panas dinginnya. Kepentingan Cina, kepentingan Indonesia, kepentingan Filipina, kepentingan Malaysia. Nah ini harus waspada. Maksud saya apa? Tadi saya bilang makanya selalu waspada. Bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah bangsa yang selalu waspada. Termasuk juga dalam geopolitiknya itu tadi. Kita punya konsepsi Hankam Rata, Mbak ini, sistem peranan keamanan rakyat semesta. Kita punya bela negara, jangan meboye, jangan diabaikan. Ketika ngomong bela negara, boy gaya pendatang penenteng bawa senjata, emang mau perang, emang mau apa? Itu kan orang meboye kan seperti itu Mbak ini. Coba lihat negara tetangga. Maaf, dulu saya sebelum jadi dosen pernah bekerja di Singapura Mbak ini. Di Singapura itu SMA itu sudah ada, mereka anak-anak SMA ataupun kuliah itu sudah persiapan wamil, wajib militer. Itu loh negara maju. Apakah Singapura mau perang? Kan enggak kan? Belum tentu kan? Apa sih anak-anaknya semua maju ke medan tempur? Kan tidak kan? Cuma itulah sistem kewaspadaan dininya mereka. Korea, Mbak ini senang nonton mungkin K-pop segala macam. Lihat idol-idolnya, BTS, EXO segala macam. Ini ikut wamil semua. Itu malah wamil Mbak ini. Kita baru ngomong bela negara loh. Bela negara kan belum tentu langsung wajib militer berperang manggul senjata kan. Baru itu. Sedangkan kita selama ini keluar-keluar, pejuang kita bambu runcing. Sekarang disuruh bela negara aja udah langsung ciut atau langsung nggak mau. Kalau ciut masih mending Mbak ini. Kalau rasa takut itu kan masih wajar lah. Ini nggak mau, menolak dan malah kontraproduktif dengan narasi itu. Nah, ayo makanya kalau kita bicara ayo mau maju ke negara besar, aware juga terkait Hankam itu tadi. Nah, sedikit tadi juga karena multisektor tantangan kita keselingdik ini, kesehatan, pandemi. Kita nggak tahu Mbak ini setelah pandemi ini akan apa, mudahan tidak. Dulu pernah ada SARS, sekarang pandemi, sekarang dengar ada Nipah lagi virusnya, virus Nipah ini dari Malaysia, macam-macam, belum lagi hewan segala macam. Isu lingkungan, anak-anak muda kita harus aware juga bahwa lingkungan ini ke depan kan potensinya tuh kerusakan lingkungan semakin tinggi. Ya, bagaimana penjagaan
botani hewani kita terus jaga, dan kita awareness kita terhadap lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, penggunaan air dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita memiliki pesisir yang sangat luas. Indonesia kan negara maritim misalnya, kayak dengan laut yang demikian luas ini, untuk mengantisipasi kebencanaan alam misalnya. Ayo kita tanam terumbu karang, tanam tanaman di pesisir di ini untuk bisa mencegah misalnya bencana alam segala macam. Nah, ini hal-hal positif terkait lingkungan ini harus bisa bersama-sama kita ginikan. Termasuk tadi pendidikan mungkin sudah masuk juga di sana, dan teknologi, Mbak Eni. Luar biasa kalau berbicara. Tapi semoga semangatnya tidak kendur begitu ya, anak-anak muda sekarang begitu ya, karena dan juga yang senior tetap selalu mengingatkan, dibimbing dan dibina dan diikut sertakan begitu ya. Kalau anak muda cuma mendengar teori saja atau disuruh-suruh saja, nampaknya sudah tidak mempan lagi saat ini. Karena potensi besar, Mbak ini. Kita lihat anak muda kita, kalau bilang dari sisi kecerdasan itu luar biasa sebenarnya, kecerdasan. Serba cepat, mereka. Serba efisien, serba efektif, apalagi dengan dibantu teknologi. Cuma sekarang kita kan tinggal tugasnya mengarahkan. Dan ke depan yang saya sampaikan, Mbak ini, bahwa jangan sampai human make the technology, but technology kill the human. Itu yang harus nanti. Kenapa kita bonus demografi ini ke depan 2030 2045 berbalik dari 35% ke 60% jumlah angkatan kerja. Satu sisi ada disparitas, gap, teknologi itu mengurangi lapangan kerja. Ini membutuhkan dengan tumbuhnya bonus demografi ini menumbuhkan lapangan kerja, agar tidak bonus demografi menjadi bencana demografi, Mbak ini. Ketika kita tidak siap dari sisi penyediaan lapangan kerja, penyediaan lapangan usaha, karakter mental yang kuat itu tadi, jiwa nasionalisme yang tinggi, yang mana Sumpah Pemuda tiap tahun kita harapkan tidak semata apel, tidak semata hormat bendera, tidak semata menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, karena itu adalah bagian juga dari semangat kita Sumpah Pemuda, tapi benar-benar kita jiwai, maknai dengan implementasi langsung di kehidupan kita sehari-hari. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Parma. Jadi semangatnya semoga anak muda juga semakin semangat ya di 95 tahun Sumpah Pemuda. Wah, ini bentar lagi udah 100 tahun ya Pak Parma. Wah, ini sudah tidak muda lagi begitu. Jadi tetap waspada, apapun bisa terjadi begitu. Entah itu apapun begitu, kita tetap, yang penting tetap waspada saja ini ya. Baik, terima kasih banyak. Sumpah Pemuda dalam tantangan era milenial semakin bergeser, semakin banyak tantangannya ini. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Riputu Gede Parmo M.Par, akademisi Undiksa sekaligus Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Buleleng. Terima kasih Pak Parmo. Dan juga pendengar semuanya, terima kasih. Mohon maaf sekali untuk yang ingin bergabung di line telepon tadi tidak bisa kami sapa, waktunya cuma 1 jam ya. Nanti kita berbincang lagi, dan nanti nampaknya juga kan BI ada acara juga ya berarti ya. Jam 1:30 siang ini silakan kalau ada yang ini di Wantilan Sasana Budaya RRI gitu. Di Wantilan RRI Singaraja itu bersama siapa KNPI? KNPI bersama seluruh OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Buleleng, dan OSIS ya. Jadi adik-adik siswa OSIS kita juga berikan, karena terkait kepemiluan Mbak ini. Jadi bagaimana untuk partisipasi tadi, pemilih pemula partisipasi aktif untuk anak-anak muda kita ikut memilih di Pilpres nanti, dan termasuk Pilkada nanti. Jam berapa Pak Parmo? Jam 1.30, setengah 2 siang. Berarti masyarakat juga yang ingin ikut menyaksikan atau ingin ikut berpartisipasi juga bisa boleh, ya. silakan hadir. Baik, di Wantilan RRI Singaraja. Semua RRI hebat. Terima kasih banyak Pak Parmo, dan pendengar tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya akhiri untuk dialog Hebal Kengken pagi ini.